Dari sekian banyak suara yang masuk dalam kehidupan kita, suara apakah yang lebih banyak mempengaruhi hidup kita? Karena ternyata, selain suara-suara yang biasa kita dengar melalui indera telinga kita, tapi juga ada suara lain yang patut kita perhatikan. Kalau saya bertanya, saat bangun tadi pagi, suara apa yang pertama kali kita dengar? Jawabannya pasti bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisi kita berada. Kalau saya, suara kicauan burung tetangga menjadi suara pertama ketika saya mengalami kesadaran dari tidur. Sebelumnya, saat terlelap, tidak ada suara terdengar. Tapi suara burung terdengar hanya melintas saja di telinga. Suara itu tidak memberi pengaruh apapun dalam kehidupan saya. Tapi, kemudian suara-suara lain muncul silih berganti. Terdengar deringan telepon genggam, anak-anak yang siap-siap akan ke sekolah, bunyi televisi, dan berbagai suara dan bunyi yang akhirnya membutuhkan perhatian kita. Kita mulai disibukkan dengan berbagai pesan dan kehidupan, mulai menggeliat dan bahkan cenderung sangat menyibukkan. Semuanya akhirnya memberikan pengaruh dalam kehidupan. Ada beberapa suara bahkan sangat mempengaruhi dalam pikiran, emosi, dan bahkan tindakan. Dia bisa membuat kita naik darah, atau sebaliknya, membuat kita menjadi bahagia karenanya. Rengekan anak-anak atau bahkan bunyi tanda pesan singkat masuk ke aplikasi WhatsApp saja cukup membuat kita bisa marah, gelisah, dan menahan emosi. Artinya, ternyata ada suara-suara yang perlu mendapat perhatian untuk direspon. Sebaliknya, saat ada pesan pendek masuk dan isinya membuat kita bisa tersenyum dan tertawa bahagia, respon kita sekali lagi beragam. Respon tersebut bisa jadi dalam bentuk kemarahan, apalagi suara dalam bentuk informasi yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita pegang teguh selama ini. Ternyata, suara begitu menyibukkan kehidupan kita dan bahkan membuat hati kita tidak nyaman, atau sebaliknya bisa membuat kita bahagia karenanya. Bahkan di saat kita merespon suara-suara tadi, bisa saja sangat cepat melalui pikiran dan akal budi kita. Disinilah kita perlu untuk duduk diam sejenak dan melatih mendengarkan suara lain yang ada dalam hati dan pikiran kita, yaitu suara hati. Suara hati adalah suara yang berasal dari dalam sanubari terdalam dari akal budi yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kemudian kita putuskan. Mendengarkan suara hati diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan setiap hari. Duduk diam dan mendengar suara hati yang murni yang berasal dari Tuhan sangat dibutuhkan sebagai latihan harian supaya kita bisa gunakan dalam setiap keputusan merespon suara-suara dari luar yang terus hadir dalam kehidupan kita. Semoga